Shalom ibu-ibu, yang ada di rumah juga shalom. Ada sukacita? Haleluya. Kita datang beribadah dengan hati yang bersukacita karena kita percaya ada kekuatan saat kita menyembah Tuhan. Amin. Mari kita datang dengan mengucap syukur. Kita mau satukan hati kita, satukan suara kita. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami datang dengan ucapan syukur. Karena kami percaya saat kami datang menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan, ada kekuatan, ada sukacita, bahkan mujizat Tuhan sudah siapkan buat setiap kami sore hari ini. Ini kami Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan. Kami siap bersorak, meninggikan nama-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kita masuk hadirat Tuhan dengan hati yang bersukacita. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Mari saya undang ibu-ibu untuk bisa bangkit berdiri. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian yang terbaik buat Tuhan kita. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat
bersyukur dan jiwaku bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian saat kami menyembah dan tanganku terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi kita nyatakan, saat hati bersyukur dan jiwaku bersuka, hadiratmu nyata di tengah setiap kami Tuhan. Dalam pujian saat kami menyembah dan tanganku terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Sekali lagi, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Tuhan hadir, kuasanya ada di tengah-tengah setiap kita sore hari ini. Amin. Kita tetap besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Dia berkuasa. Tuhan yang menolong hidupmu. Haleluya. Katakan dengan iman, Kau ajaib Tuhan. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas besar kasih-Nya. Besarkanlah namanya. Mari dengan iman percaya kita mau katakan, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan sekali lagi dengan iman, Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, amin. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Sekali lagi, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Tuhan kita ajaib, amin. Mari lambaikan tangan. Mari kita mau katakan, Kau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ajar setiap kami Tuhan, untuk kami mengerti
waktu yang Tuhan beri dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Muliakan nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar kasih-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu. Biarlah rencana-Mu terjadi dalam kami, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami Tuhan,
Terpujilah namamu Tuhan. Kami yang ada di tempat ini, kami menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang layak untuk disembah. Kami tinggikan Tuhan. Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Kami seringkali berubah Tuhan, tapi Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Kesetiaan-Mu, kasih-Mu, Tuhan tidak pernah berubah buat kami. Dan biarlah sore hari ini kami bisa menikmati segala berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Tuhan, kami buka hati kami untuk Engkau berbicara. Tiap-tiap kami mempunyai kebutuhan yang berbeda Tuhan. Tapi kami percaya saat Roh Kudus berbicara kepada tiap-tiap kami, maka itu adalah jawaban buat hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk kami memahami dan mengerti Tuhan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah menaikkan pujian buat Engkau, dan biarlah pujian yang kami naikkan ini menjadi kesukaan bagi Kau Tuhan. Dan sore hari ini kami mau duduk, mau dengar firman Tuhan, mau dengar Engkau berbicara Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus menguasai setiap kami. Dan kami percaya setiap firman yang diberikan itu adalah benih yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ibu-ibu, sehatkah? Amin, sehat. Ya luar biasa. Sore hari ini kita akan belajar sama-sama Ya bisa dibuka ya, slide yang pertama. Ya, jagalah pelitamu tetap menyala. Ya, karena kalau pelita ini padam, pelita kita ini padam, seperti perumpamaan nanti yang kita baca, itu sangat berbahaya. Ya. Dan kita mau belajar bagaimana supaya pelita kita ini tetap menyala. Dan kalau dikatakan jagalah, itu artinya tugas kita. Ya. Tugas kita untuk tetap supaya pelita kita ini menyala. Ya. Seringkali kita ini gini, Tuhan jagalah, jogon Tuhan, supaya pelitaku tetap menyala. Oh tidak saudara, ya. Yang harus menjaga pelita kita tetap menyala itu adalah kita sendiri. Ya. Nah sebelum saya jauh berbicara, mari kita baca di Matius 25, tapi sebentar ya saudara ya. Ini saudara lihat pelita ini, ya, itu pelita waktu zaman Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, ya. Ternyata pelita itu yang di dalam firman Tuhan itu bentuknya beda-beda, saudara. Ya. Itu tergantung zaman, ya. Kayak kita juga kalau pakaian aja beda-beda ya. Zaman dulu 60-an, zaman 70-an, 80-an itu beda. Demikian juga dengan pelita. Nah, saya kasih gambar pelita ini waktu zamannya Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, ya seperti ini bentuknya. Jadi kalau lihat di YouTube, ya ada yang museum Kristen ya, itu dia mempunyai beberapa pelita, ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil lagi, ya. Nah, saya bisa perlihatkan satu bentuknya pelita waktu zaman Tuhan Yesus ini, ya. Yuk kita baca dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13, ya.
Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam." Next. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia. Masuk bersama-sama dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Ya, ibu-ibu, di sini diceritakan ada 10 gadis. Ya, 10 gadis dan dibagi 2, 5 yang bodoh dan 5 yang bijaksana. Ya. Dalam hidup kita itu kalau saya tanya pasti mau menjadi gadis yang mana? Saya percaya semua ibu-ibu, saya mau jadi gadis yang bijaksana, betul? Makanya saya enggak tanya. Tapi dalam hidup kita, di lingkungan kita, itu pasti ada orang yang bijaksana, orang yang bodoh. Bodoh di sini itu ternyata bukan dia itu enggak pinter. Ya. Bukan bodoh menurut pikiran kita itu bukan orang yang goblok gitu, bukan. Ya. Ternyata bodoh di sini itu berbeda dengan itu. Ya. Next selanjutnya. Slide selanjutnya ya. Nah, kita akan lihat perbedaan bodoh dan bijaksana. Kita lihat dulu yang bodoh ya. Nah, bodoh di sini itu ternyata tidak lekas mengerti. Ya. Ada sesuatu tidak cepat ngerti. Matematikanya belum tentu dia di sekolahan jelek. Matematikanya di sekolahan bisa bagus. Tapi bodoh di sini itu ada sesuatu hal dia tidak cepat ngerti. Nunggu lama, nunggu pengalaman dulu, nunggu dihajar dulu oleh Tuhan, baru ngerti. Ya. Dia nggak bisa lihat pengalaman orang lain. Oh, orang lain mengalami ini, berarti itu tidak boleh. Cepat ngerti kalau gitu. Tapi ini nggak bisa ngerti. Lihat orang lain gitu, nggak ngerti, sampai harus ngalami sendiri, baru ngerti. Nah, itu bodoh menurut seperti 5 gadis ini, ya. Selanjutnya, tidak memiliki pengetahuan. Ya. Pengetahuan di sini adalah kalau mengalami sesuatu hal, ya, kita nggak ngerti harus apa, karena kita nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah dengar firman, jadi kita nggak tahu. Ya, itu yang gadis yang bodoh. Jadi nggak memiliki pengetahuan. Pengetahuan di sini bukan pengetahuan IPA, IPS, matematika, biologi, bukan. Ya, pengetahuan hidup. Bagaimana cara hidup gitu. Orang bodoh nggak memiliki itu. Ya. Beda dengan orang bijaksana. Ya. Saya heran kenapa ya kok bodoh lawannya sebenarnya bodoh lawannya pintar gitu ya. Tapi di sini di dalam Alkitab tadi dikatakan bodoh dan satunya bijaksana. Ya, bijaksana.
Ya, selalu menggunakan akal sehatnya, ya, pengalaman dan pengetahuannya. Setiap bertindak, dia tahu, dia pikir dulu dengan pikiran yang sehat. Ya. Kemudian kalau itu pengalaman yang sudah dialami, tidak akan terjatuh 2 kali. Itu orang bijaksana. Dan dia punya pengetahuan. Kalau saya ngalami begini, saya harus begini. Harus ini dan harus itu. Itu bijaksana. Kemudian selanjutnya pandai dan hati-hati. Ya. Seorang bijaksana, dia pandai. Ya, enggak gampang tergoda, enggak gampang terjatuh, ya. Dan hati-hati. Hati-hati. Ya. Cermat dan teliti. Enggak gampangan. Nah, itu perbedaannya. Ya. Kemudian saudara, kalau kita lihat ya dalam kehidupan di masyarakat, saya nggak mau kasih contoh siapa-siapa gitu ya. Kita lihat sinetron kita gitu ya, sinetron kadang-kadang kan begini ya. Sinetron ini kan diangkat dari kisah kehidup orang-orang kebanyakan gitu ya. Dan ada sinetron, pernah nggak lihat begini? Kalau tetangganya punya apa, aku harus punya. Pernah lihat? Kalau tetangganya beli apa, saya harus beli. Ini sinetron loh, saya ceritakan sinetron, saya tidak tunjuk siapa-siapa. Ya. Nah, saya pernah lihat sinetron seperti ini, bahkan tidak hanya sekali, sering kali. Ya, sering sinetron Indonesia khususnya. Mungkin kalau saudara-saudara sekarang nontonnya sinetron Korea kayak gitu ya. Film Korea bukan sinetron Indonesia gitu. Ya ini yang saya ceritakan sinetron Indonesia. Ya. Tetangganya beli apa? Dia harus beli. Nuntut suaminya. Marah-marah ke suaminya kalau nggak bisa beli. Nah, saudara, ya next slide ya. Saudara, kalau menurut saya bodoh dan bijaksana itu tergantung dari cara kita berpikir dan bagaimana pertimbangan hati kita. Orang bisa memutuskan melakukan ini, melakukan itu tergantung bagaimana cara kita berpikir dan pertimbangan hati. Ya, itu hanya gambaran saja di masyarakat di negara kita. Ya. Saya nggak tahu kalau di Lumajang atau tempat ini sama atau tidak, saya nggak ngerti. Tapi biarlah kalau orang iri melihat orang lain beli ini beli itu, kemudian harus beli, itu cara berpikirnya apa? Dan dia yang pasti tidak bijaksana. Ya. Tidak pertimbangan dalam hatinya apa? Dia tidak melihat suaminya bagaimana, anak-anaknya bagaimana. Ya. Tidak ada itu. Satu lagi contoh saya ambil dari Perjanjian Lama ya, yaitu Raja Yerobiam. Raja Yerobiam ini juga menggambarkan, kita akan bisa melihat bagaimana cara berpikirnya dan pertimbangan hatinya. Raja Yerobiam ini adalah pegawainya Salomo. Ya, waktu Salomo Jaya, Raja Salomo Jaya, Yerobiam ini adalah salah satu pegawainya. Dia orang yang sangat cerdas dan tangkas. Ya. Tapi sayangnya dia bukan orang yang memiliki karakter yang baik. Tapi dia memberontak. Ya, memberontak. Tapi waktu itu Salomo begitu jaya, tidak bisa merebut kekuasaannya Salomo, sehingga dia lari meninggalkan bangsa Israel dan dia harus lari ke Mesir untuk berlindung di sana. Nah, lama setelah itu Salomo sudah meninggal.
seorang nabi namanya Nabi Ahia, dia datang kepada Yerobiam dan bernubuat ya, bahwa setelah kerajaannya Salomo ditinggalkan, maka Yerobiam ini akan menjadi raja atas Israel. 10 suku akan menjadi rakyatnya. Dan keturunan Salomo, Rehabiam, cuma dapat 1 suku, Yehuda. Ya. Nah, ini dinubuatkan. Tuhan yang mengangkat dia menjadi raja. Nah, setelah Salomo meninggal, maka Yerobiam kembali ke Israel. Dan di sana benar diangkat jadi raja. Ya, diangkat jadi raja. Tapi sayangnya dia sudah terima firman itu bahwa Tuhan mengangkat dia jadi raja, tapi pikiran dan pertimbangan hatinya jadi beda ya. Saya bacakan ya. Di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 25 sampai 33 sebenarnya, tapi saya akan bacakan dari 26. Maka berkatalah Yerobiam dalam hatinya, setelah dia jadi raja ini ya, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Dia khawatir kalau kerajaan itu kembali kepada keluarganya Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada tuan mereka, yaitu Rehabiam, Raja Yehuda. Ya. Jadi setahun sekali bangsa Israel itu biasanya ke Yerusalem untuk berdoa, mempersembahkan korban. Nah, Yerobiam ini berpikir, nanti kalau setahun sekali mereka ini berbondong-bondong ke Yerusalem berdoa, mereka akan teringat dulu masa-masa di zaman Salomo, begitu indahnya. Ya, maka hati mereka ini bisa-bisa kembali kepada keluarga Daud. Nah, Yerobiam ini berpikir seperti itu. Ya. Padahal dia sudah terima firman, Tuhan mengangkat dia jadi raja. Maka apa yang dilakukan? Dia berpikir bahwa kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehabiam, Raja Yehuda. Sesudah menimbang-nimbang, pertimbangan dalam hatinya ya. Maka raja membuat 2 lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem, hai Israel. Lihatlah sekarang Allah-Allahmu, lembu dari emas itu, dia bilang kepada rakyatnya, ini loh Allahmu. Ya. Yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain lagi ditempatkan di Dan. Betel dan Dan ini adalah wilayah Israel, bukan wilayah Yehuda. Jadi mereka disuruh berdoa untuk menyembah patung lembu emas ini di daerah mereka sendiri, tidak boleh ke Yerusalem. Karena apa? Karena Yerobiam itu berpikir, dari berpikir itu dia mempertimbangkan dalam hati, maka diputuskan dia membuat Allah lembu emas. Ya. Lalu menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkan di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Ya. Saudara, dari apa yang kita pikirkan, Yerobiam pikirkan, dan pertimbangan hatinya, maka hasilnya dia membuat patung lembu emas. Ya. Dan di ayat-ayat selanjutnya dikatakan bukan hanya patung lembu emas, dia menetapkan satu tanggal untuk perayaan. Ya, yang itu bukan dari Tuhan. Perayaan perhimpunan untuk penyembahan kepada lembu emas ini. Saudara, hati-hati kita punya pemikiran. Hati-hati pertimbangan hati kita. Ya. Mari saat firman Tuhan kita dengar, saat firman Tuhan kita baca, biarlah itu yang menjadi pemikiran kita, menjadi pertimbangan hati kita dalam memutuskan segala sesuatu. Ya. Rehabiam ini adalah contoh yang
sangat mengerikan, Yerobeam ini. Ya. Kemudian setelah itu terjadi, Tuhan itu masih sayang sama dia. Diutus abdi Allah untuk memperingatkan dia. Allah berfirman kepada dia, tapi tidak dihiraukan sama Yerobeam. Malah abdi Allah itu mau ditangkap dan dibunuh. Ya. Ini salah satu contoh bagaimana orang berpikir dan pertimbangan dalam hatinya yang salah. Ya. Saudara, 10 gadis yang bodoh ini dan 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang pandai ini, dia juga punya pemikiran yang berbeda. Karena apa? Hasilnya berbeda. Hasilnya satu bawa buli-buli untuk serep gitu ya, untuk serep. Satunya enggak bawa. Saya percaya pertimbangannya yang tidak bawa itu pasti gini, saudara. Wis opo jare engko gampang. Opo jarin, apa kata nanti wis gampang wis. Pokoknya yang penting sekarang berangkat menyongsong mempelai laki-laki. Makanya dia enggak bawa. Itu yang pertama. Yang kedua, waduh, angel sik nyiapno buli-buli untuk serep. Yang penting sekarang berangkat. Pemikiran gadis yang bodoh seperti itu. Makanya dia berangkat, dia menyongsong mempelai tanpa membawa serep minyak buli-buli yang simpanan itu. Ya. Dia tidak menyangka kalau mempelai laki-laki itu datang jauh lebih lama dari perkiraannya. Sehingga yang terjadi tadi yang kita baca ya, nanti selanjutnya kita bahas lagi. Itu perbedaan bodoh dan bijaksana. Next slide. Sekarang kita melihat tentang pelita. Ya. Pelita tadi yang dibawa oleh gadis-gadis itu adalah pelita. Semuanya bawa, 10-10-nya bawa pelita. Pada saat membawa pelita itu, gadis yang bodoh dan bijaksana itu menyala semua. Ya. Menyala semua. Saudara, pelita di zaman Yesus itu kecilnya itu separuh telapak tangan. Ya. Paruh telapak tangan. Diisi minyak dan itu bisa bertahan cuma 3-4 jam. Ya. Kenapa mempelai laki-laki ini begitu lama di adat waktu itu ya, di adat waktu itu. Seorang wanita ini dia akan membawa pelita untuk mempersiapkan jikalau mempelai laki-laki datangnya itu jauh larut malam, ya. Mungkin saya membayangkan di sana nggak ada listrik gitu ya, nggak ada listrik gitu. Jadi untuk penerangan itu adalah buli-buli ini, pelita ini, ya. Ya. Sedangkan mempelai laki-laki ini kadang-kadang memang lama. Kenapa? Mempelai laki-laki ini masih harus mengumpulkan kerabatnya, ya. Tidak hanya kerabatnya, orang tuanya, saudara-saudaranya, familinya yang lain, tidak hanya itu. Tapi dia harus mengumpulkan sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Supaya mereka semua tuh bisa mengantar dia. Nah itu ada di sana. Ya. Mengantar dia untuk menjemput mempelai wanita. Itu ada di sana. Makanya kadang-kadang mempelai laki-laki ini sampai jauh larut malam. Karena nunggu lengkap baru berangkat. Ya. Nah, untuk wanita yang bodoh ini dia tidak memikirkan sampai berapa jam dia harus menunggu mempelai laki-laki. Ya. Saudara, pelita itu mulai dinyalakan kalau hari mulai gelap. Ya. Dan
sudah tidak bisa melihat sekitarnya. Baru pelita itu dinyalakan. Saudara, kita memasuki tahun 2022 ini, kita tahu, saya percaya kita semua tahu, secara ekonomi kita semua mengalami. Ya, saya bilang bisa dikatakan masa kegelapan. Bagaimana, kita tidak usah ngomong perusahaan yang besar-besar ya, yang mereka sudah bangkrut, tutup, harus tutup. Nggak usah ngomong itu, kita sendiri aja. Walaupun kita eksis sampai sekarang, mungkin omset kita menurun. Sedikit atau banyak, omset kita menurun. Ya. Kalau saudara bilang, aku nggak ngalami, luar biasa. Itu pengecualian buat saudara. Ya. Dan itu di bidang ekonomi, mengalami masa kegelapan. Sekarang kalau kita lihat saudara, di bidang kesehatan, yang namanya corona dan penyakit-penyakit yang lain, itu kita juga masuk dalam masa kegelapan. Ya, kita sudah banyak, ada beberapa saudara kita kehilangan mereka. Ya. Dan ini kenapa kita masih pakai masker? Ya ini saya namakan masa kegelapan di bidang kesehatan. Saudara. Kita tidak bisa seenaknya kita bisa lepas masker, ngomong salaman berpelukan, nggak bisa, belum bisa. Kita memasuki kegelapan di bidang kesehatan. Saudara, politik dan keamanan. Saudara tahu? Demo masih ada, keterbatasan kita masih ada. Dan itu kita mengalami masa kegelapan di bidang ekonomi, di bidang politik dan keamanan. Ya. Keluarga, bagaimana? Menurut survei, waktu corona ini justru banyak perceraian. Bukankah itu masa kegelapan dalam keluarga? Ya. Dan bidang-bidang yang lain yang mungkin saya tidak sebutkan. Kalau semua itu dalam masa kegelapan, bukankah kita perlu pelita itu? Bukankah kita perlu pelita itu? Kita akan baca dalam 2 Samuel 22 ayat 29. Ya. Ini adalah ayat yang ditulis oleh Daud. Ya. Daud mengatakan, karena engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Tuhan mengatakan pelita ini adalah Tuhan. Ya. Karena engkaulah pelitaku ya Tuhan. Jadi Daud mengatakan Tuhan itu adalah pelita. Ya, selanjutnya. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur ini mengatakan firman Tuhan itu pelita. Ya. Kemudian Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saudara, pelita itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Pelita itu firman. Kenapa pelita itu harus kita pegang di masa kegelapan ini? Karena pelita itu adalah Yesus sendiri. Jangan sampai kita lepaskan Yesus. Pegang terus Yesus di masa kegelapan ini. Karena di masa kegelapan ini kita perlu dalam segala bidang. Kita perlu Yesus. Adakah pengharapan yang lain selain Yesus? Tidak. Ya.
Kadang-kadang gini saudara, saudara yang punya uang banyak ya, terus masa corona ini tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa ngelencer gitu ya. Terasa enggak saudara bahwa uang saudara itu enggak berguna? Kadang-kadang terasa loh saudara. Ya. Itu salah satu saja ya, salah satu. Sebab itu kita harus pegang pelita itu saudara. Ya. Gadis yang pintar, gadis yang bodoh maupun gadis yang bijaksana ini semuanya pegang pelita. Dan waktu datang, pelita itu menyala loh saudara. Waktu kita terima Yesus, otomatis Yesus itu masuk dalam hati kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Jadi pelita itu bercahaya. Tapi pelita ini bisa padam enggak? Cahayanya bisa padam enggak? Bisa saudara. Ada waktunya. Kalau saudara terima Yesus tapi saudara enggak pelihara itu, saudara hidup seenaknya, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca firman, maka api itu akan padam. Dan kalau padam tidak ada gunanya. Ya. Kemudian next, minyak. Kita lanjutkan dengan minyak ya. Pertanyaannya, mengapa persediaan minyak dalam buli-buli menjadi sangat penting ya. Tadi kalau kita baca perbedaan wanita bijaksana dan wanita bodoh itu adalah di persediaan minyaknya dalam buli-buli. Hanya gara-gara tidak bawa minyak disebut wanita bodoh. Ya. Kalau yang bawa minyak wanita bijaksana. Perbedaannya di situ cuman itu aja. Ya. Nah, saudara, seperti tadi yang saya bilang, pelita yang dibawa waktu perumpamaan ini itu adalah sebesar setengah telapak tangan ya, dan itu cukup untuk 3 sampai 4 jam. Ya. Nah, tapi apabila mempelai wanita ini menanti sepanjang malam, maka diperlukan membawa cadangan dalam buli-buli. Karena enggak akan cukup. Sepanjang malam itu bisa 10 jam. Sepanjang malam itu bisa 8 jam. Ya, sedangkan pelita itu cuman bertahan 3 sampai 4 jam. Makanya pada saat mempelai datang, laki-laki datang, yang 5 ini yang enggak bawa cadangan itu bingung. Pelitanya mati. Enggak ada minyak, enggak ada cadangan minyak. Ya. Sudah? Tapi saya di sini akan membahas minyak ya. Minyak yang terbaik. Minyak yang terbaik yang dipakai untuk menyalakan pelita itu adalah minyak zaitun. Ya. Minyak zaitun. Ya. Kita baca dalam Imamat 24 ayat 1 sampai 2. Tuhan berfirman kepada Musa, perintahkanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang tulen untuk lampu, supaya lampu dapat dipasang dan tetap menyala. Ini imamat ini adalah peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan kepada para imam, apa yang harus dia perbuat untuk menjaga kemah Tuhan. Ya, dan salah satunya Tuhan perintahkan supaya lampu itu dipasang, diberi minyak zaitun supaya tetap menyala. Ya. Saudara, minyak zaitun itu terbuat dari biji zaitun. Biji zaitun ini harus ditumbuk, ya, ditumbuk, diremukkan, kemudian diperes, baru keluar minyak zaitun. Saudara,
Kalau di hidup kita ini supaya ada minyak, saudara, maka daging ini harus ditumbuk, saudara. Daging ini harus dihancurkan supaya minyak itu keluar. Minyak itu melambangkan pengurapan, saudara. Minyak itu keluar dan yang tersisa tinggal ampasnya. Ampas nggak berguna. Saudara, biarlah daging kita ini menjadi ampas. Artinya nggak berguna. Nggak ada yang mulia dalam daging ini, saudara. Tapi bagaimana cara menumbuk kedagingan kita? Saudara, kalau kita tahu kekuatan kita ini kalau kita baca firman gitu ya, baca Alkitab gitu. Oke lah, hari ini baca, besok baca, seminggu baca, sebulan baca. Bosen nggak? Bosen, gak ono apa-apa. Wis baca Alkitab, nggak ada apa-apa. Tapi untuk daging ini supaya remuk, supaya ditumbuk, saudara, tetap baca. Tetap baca, saudara. Gak enak, bosen. Itu kan daging kita. Yang bosen itu. Yang gak enak itu kan daging kita. Gak apa-apa, sudah. Tetap baca. Ya. Berdoa, terus bosen enggak? Kadang-kadang jenuh. Ya terus berdoa, saudara. Yang garano jenuh itu kan daging kita. Ya. Mengasihi suami. Kadang-kadang jengkel ke. Saudara, saya ingat ya, waktu saya nggak sebutkan itu ya, ibu-ibu kumpul, saudara. Terus saya lama-lama ngomong-ngomong gitu ya, lama-lama ngomong ke suaminya, saudara. Ngomong ke suaminya gini, wis kita ini yo nek perempuan wis kerja rumah tangga, sik ngewangi kerjaane bisnis jaga toko, terus sik ngelempiti baju gitu. Terus nek gitu nek pergi, wah sik suamiku lho enak-enakan aku sing notoin ndek koper, sik durung nyiapno ini nyot itu. Oh, saya dengerin. Itu istri, saudara. Tapi harus dikerjakan. Harus. Karena apa? Yang enggak enak itu daging ini, saudara. Kita lihat suami kita, wah enak lunggu-lungguan tok, bok ngelempiti gitu ya. Itu yang berontak daging kita. Maka daging ini harus ditumbuk. Diperes supaya jadi sampah. Supaya menghasilkan minyak. Urapan itu. Di ayat yang ke-9, coba lihat next-nya. Ya. Kita baca mulai dari ayat 5 ya. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Saudara, seringkali kita dengar firman Tuhan, Tuhan mau datang, Tuhan mau datang. Tapi sampai hari ini, itu saya dengar waktu saya masih remaja, saudara. Saya mengerti firman, saya sudah dengar itu. Sampai saya usianya sudah lewat 50 tahun, Tuhan tidak datang loh. Tuhan belum datang loh. Kadang-kadang dalam perjalanan sekian puluh tahun itu, kita mulai mengantuk. Gak masalah. Gak masalah. Tapi kamu harus tetap pegang minyak dalam buli-buli persediaan itu, sudah.
Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu." Saudara, ini gadis yang bijaksana ini kok dikenamakan gadis bijaksana ya? Padahal dimintai minyak sedikit aja nggak mau ngasih loh. Ya. Nggak mau ngasih, dimintai sedikit minyak aja nggak mau ngasih. Lah kok Tuhan Yesus bisa ngomong ini gadis bijaksana? Saudara tahu? Karena minyak yang dia pegang itu tidak bisa dibagi, saudara. Ya. Minyak itu tidak bisa dibagi. Karena minyak itu adalah urapan, saudara. Urapan yang kita dapat itu kita tidak bisa bagikan kepada orang lain. Atau kita minta urapan orang lain buat kita, nggak bisa. Ya. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Ternyata kita harus beli, saudara. Minyak itu kita harus beli. Ada harga yang harus dibayar. Yang tadi saya katakan. Ya. Kalau pelita Yesus atau firman itu bilang, ampuni. Maka tumbuhlah daging kita, saudara. Kedagingan kita tumbuh. Dan kita mengampuni. Supaya keluar minyak itu. Dan pelita kita tetap menyala. Ya. Kalau pelita Yesus atau firman itu berkata, beri, memberi. Saudara, seperti janda Sarfat. Ya, ada contohnya ini, seperti janda Sarfat. Dia hanya punya sedikit minyak dan tepung segenggam. Kalau itu diolah dan dia makan bersama anaknya, setelah itu dia nggak punya apa-apa, dia tunggu mati. Tapi dengan minyak yang sedikit dan tepung segenggam itu Elia, abdi Allah, namanya Elia ini, minta dibuatkan roti dengan minyak dan tepung itu. Tapi janda Sarfat ini, dia menghilangkan keegoisannya, dia menumbuk keegoisannya, maka dia membuatkan roti buat Elia abdi Allah ini. Nah, setelah roti itu diberikan kepada Elia, maka apa yang terjadi? Setiap peremuan daging, kedagingan kita, maka minyak itu akan keluar. Saudara tahu, minyak dalam buli-buli itu dituang dan buli-buli itu loh, dituang tiap hari buat masak. Tuang lagi, tidak pernah habis. Dikatakan dalam firman Tuhan, sampai masa kegelapan ekonomi itu, kelaparan itu lewat, turun hujan, baru berhenti. Saudara, apa yang harus kita pegang dalam masa kegelapan ini? Yang tadi saya katakan, pegang pelita itu. Tapi pelita itu harus ada minyak dan tetap menyala. Minyak itu harus kita hasilkan dari peremukan daging. Ada harga yang harus kita bayar. Setiap peremukan daging itu enggak enak, saudara. Enggak enak. Tapi kita harus berpikir bahwa daging ini adalah sampah, saudara. Yang sudah diperas dan tinggal dibuang saja. Buat apa kita memuliakan daging ini? Ya, next. Api, terakhir ya, api. Api ini lambang Roh Kudus dan gelora cinta kita kepada Tuhan. Ya. Gelora cinta kepada Tuhan ya.
perlu nyala api kita itu, nyala api yang besar, saudara. Supaya tidak mudah padam kalau ada angin, kalau ada hembusan angin itu tidak mudah padam. Ya. Saudara, kalau kita nyala obor dan nyala lilin itu pasti beda ya. Kita bawa lilin sama obor yang menyala, kita bawa keluar, ada angin gitu. Pasti yang mati duluan lilin, ya beda. Saudara, kita perlu gelora cinta kita besar kepada Tuhan. Supaya api itu tidak padam. Ya, ini saudara lihat di gambar ini. 5 gadis bijaksana, apinya tetap menyala karena dia punya cadangan minyak. Waktu mempelai laki-laki itu datang. Dan 5 yang lain dia tetap pegang buli-bulinya, pelitanya itu dah. Pelitanya itu tetap dipegang, tapi sudah tidak menyala, kehabisan minyak. Dan dia tidak bisa masuk bersama dengan mempelai laki-laki. Saya lihat pakaiannya sama, bagus. Dandanannya sama. Tapi sayang, persiapan sudah begitu rupa. Dan yang dibawa sama. Tapi hanya kekurangan minyak. Maka tidak bisa masuk. Kesimpulan yang terakhir ya. Yang pertama, kita perlu memperhatikan, ya, perhatikanlah bagaimana cara kita berpikir dan jangan abaikan pertimbangan hati kita saat firman Tuhan berbicara. Saya nggak tahu Tuhan berbicara berapa kali dalam hidup kita, dalam hidup saudara. Ya, mungkin malam ini saat saudara duduk, saya sering kali loh saudara, waktu beribadah, doa pagi. Kalau saya lagi berdoa, doa pagi di sini saudara. Seringkali itu saya bisa nangis saudara. Sampai Pak Fred selesai doa itu gini, ngopo kok nangis terus. Lah saya waktu doa gini, Tuhan tuh banyak berbicara saudara, saya enggak tahan. Itu membuat hati saya enggak tahan. Saya rasakan kasih cintanya itu luar biasa. Untuk hari itu saya memulai hidup. Tuhan banyak berbicara. Firman ini juga Tuhan berikan sebelum saya memasuki tahun 2022, saudara. Di bulan Desember. Tuhan berbicara tentang ini. Bagaimana hati saya tidak terharu, saudara. Ya. Maka kita perlu memperhatikan apa yang kita pikirkan dan pertimbangan hati kita. Saat kita mendengar firman Tuhan, kita abaikan atau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Ya, yang kedua, kesimpulan yang kedua, pegang pelita firman Yesusmu erat-erat. Ya, jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Yang ketiga, minyak. Punyai kerelaan untuk kedagingan kita diremukkan. Ya. Melakukan firman itu kadang-kadang gak gampang, saudara. Gak gampang, makanya kita setiap hari perlu kekuatan oleh Tuhan. Tapi pada saat kita melakukannya, kita menang. Itu sukacita, damai sejahtera itu luar biasa, saudara. Dalam hati kita. Yang keempat, api. Perbesar gelora cinta kita kepada Tuhan. Amin. Saya tidak perpanjangkan firman Tuhan. Saudara, saya tidak tahu Tuhan berbicara, mari singer. Saya nggak tahu Tuhan berbicara apa dalam hati saudara masing-masing. Karena Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan. Kalau Tuhan berbicara malam hari ini,
Tangkap itu, saudara. Tangkap itu. Itu Tuhan berbicara buat engkau, bukan untuk yang lain. Ya. Mari saya undang ibu-ibu bangkit berdiri. Haleluya. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ibu-ibu, wanita Allah. Yesus itu kekuatan kita. Karena dia itu pelita yang harus kita pegang. Kemana kita pergi. Karena kegelapan itu tiba-tiba datang, kita nggak tahu. Dalam bidang apapun kegelapan itu datang. Kita perlu pegang pelita itu. Dan yang perlu kita perhatikan, jangan sampai pelita itu padam apinya. Karena kalau pelita itu padam apinya, maka tidak ada gunanya. Mari kita masing-masing minta kepada Roh Kudus, Tuhan, aku pegang Engkau, Tuhan. Aku mau pegang Engkau. Tidak aku lepaskan Engkau, Tuhan. Dan aku mau melepaskan hakku, rela kedaginganku ini, Tuhan. Ditumbuk supaya keluar minyak. Dan minyak itu yang membuat api itu tetap menyala. Gelora cinta itu tetap ada. Terima kasih Tuhan. Mengiring Yesus, Haleluya. itulah kesukaan hatiku. Ya Ralana Wasyana Ku yakin semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan
di tempat ini Tuhan. Supaya kami, Tuhan, cara berpikir kami dan pertimbangan hati kami ini seperti wanita bijaksana Tuhan. Yang dalam menjalani kehidupan sehari-hari, biarlah Tuhan dipermuliakan lewat kami. Tuhan, kami mau pegang Engkau dalam hidup kami Tuhan. Karena tidak ada yang lain yang lebih baik, yang lebih bisa kami andalkan Tuhan, selain Engkau, selain firman-Mu Tuhan, untuk kami berjalan di dunia ini Tuhan. Dan mampukan kami, beri kami kekuatan Tuhan, supaya kedagingan ini dihancurkan Tuhan. Dan kami berlimpah-limpah dengan minyak itu Tuhan. Urapan-Mu ada dalam hidup kami. Urapan yang mengalahkan segala sakit penyakit. Urapan yang mengalahkan segala kelemahan Tuhan. Urapan itu yang membawa kami kepada kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami mau gelora cinta kami kepada Tuhan. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terima firman-Mu pada malam hari ini dengan bersyukur Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Semua diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Tadi saya sempat tengok juga ya, firman Tuhan hari ini sangat memberkati kita, memperingatkan kita semua. Dan beberapa masa sudah diingetin gelora cinta, Pak Gianto sudah sampaikan. Minggu lalu saya berbicara tentang ibadah, dan hari ini disampaikan jaga tentang pelita kita, jaga pelita kita. Saya tadi sempat lihat bodoh dan bijaksana, gadis bodoh dan bijaksana itu dalam Alkitab bahasa Inggris, bodoh itu konyol, foolish ya. Bahasa Indonesia foolish itu konyol, konyol. Udah tahu tadi disampaikan oleh Bu Yuli, hari ini masanya semakin gelap. Ekonomi semakin tidak baik, sakit penyakit semakin mengerikan, kejahatan di mana-mana, dunianya semakin gelap. Kalau kita tidak tambah melekat sama terang itu, Yesus sendiri tadi sampaikan firman itu sendiri, itu konyol, foolish, konyol, betul ya. Konyol itu artinya sudah ngerti gitu, ditabrak itu konyol gitu ya. Udah ngerti ini peteng, kita malah mematikan pelita kita. Wes peteng-petengan wae, nabrak-nabrak enggak apa-apa, itu namanya konyol. Sudah tahu daging ini sudah tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga, tapi kita tetap memuliakannya. Dengan apa? Tanpa sadar kita masih mudah tersinggung, kita masih sulit mengampuni, kita masih sulit mengasihi. Banyak hal karena kita masih memuliakan daging harus diperas supaya pelitanya itu nyala. Kalau kita ngerti, kita tetap memuliakan daging, kita konyol. Tadi itu bodoh dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya itu Alkitab bahasa Inggris ayat itu ditulis foolish and wise. Jadi konyol dan bijaksana. Ya, kita jangan jadi wanita-wanita yang konyol. Kita harus benar-benar bijaksana. Amin. Karena kita ini digandoli banyak orang. Anak-anak kita, benar ya? Suami kita, anak pertama kita paling manja kan? Kemudian banyak yang gandoli kita di sekeliling kita. Bahkan mungkin ibu-ibu di sini, banyak keluarganya yang bergantung kepada Anda. Anda harus bijaksana. Kita harus semakin bijaksana. Dengan apa? Terus melekat sama firman, melekat sama Tuhan. Jangan tidak rela untuk diperas supaya tadi itu pengurapan tetap nyata. Amin. Puji Tuhan, saya berdoa supaya firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan sehingga kita gelora cintanya tidak dipadamkan. Semakin hari semakin melekat sama Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Tidak ada pengumuman yang lain. Jangan lupa ibu-ibu sempatkan, luangkan waktu, sisipkan, khususkan waktu untuk hari Jumat. Jumat pagi ada, Jumat sore ada. Silahkan mau hadir yang di pagi atau sore. Jumat Agung disertai dengan perjamuan kudus. Kemudian hari Kamis juga ada doa raya. Doa raya saya melihat, saya mengikuti kan ya, saya host
waduh semakin minggu, lah kok sing ngikuti tambah mereteli, padahal dunianya semakin gelap. Wah bahaya ini. Ayo kita lebih galakkan lagi ya. Doa raya ikut yuk, gabung lewat Zoom, ada YouTube juga. Saya ikutin semua YouTube-nya, saya periksa berapa yang ikut. Aduh, di Zoom berapa yang ikut. Aduh. Kalau datang Pak Gianto dari pelayanan, saya bilang kita perlu berdoa supaya ini orang jemaat GUB ini tidak semakin padam. Ya, mari yuk kita ingetin, sempatkan waktu untuk kita terus menjaga supaya pelita ini tidak padam. Ya, kemudian hari Minggu ibadah juga pagi dan sore. Mari ajak, jangan lupa undangan ada di depan sana. Ajai yang lain untuk supaya tidak padam juga pelitanya. Kemudian saya mau mengajak ibu-ibu yang ada malam hari ini, yuk Selasa depan satu wanita yang hadir hari ini ngajak wanita lain satu, minimal satu. Saya enggak mau satu Bu Christine, mau 5, waduh luar biasa, amin. Rombongan saya 5 tak bawa semua nanti, wah amin. Mau ibu-ibu? Kalau wanita-wanitanya kuat dahsyat, percaya dah, keluarga diberkati, rumah tangga kuat, semua kuat, amin. Oleh sebab itu mari, ayo kita geret-geret, para wanita digeret supaya semakin kuat, semakin hebat, semakin bijaksana. Ya, satu minggu depan bawa satu. Hari ini tengok sopo sing ra teko, minggu tak jak gitu ya. Selasa tak ajak gitu ya. Oke, mau? Janji ya ibu-ibu? Mau bawa 2, mau bawa 3, 5 silahkan, minimal bawa 1 lah gitu ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Bu Yuli sudah membagikan berkat hari ini buat kita semua. Terima kasih buat tim worship leader yang sudah melayani. Dan bersyukur buat seluruh ibu-ibu yang setia, tetap semangat, tetap melayani Tuhan. Saya jemput untuk bangkit berdiri, kita akhiri ibadah wanita malam hari ini. Kasih untuk waktu kami bisa duduk di dalam hadirat Tuhan. Di situ kami diingatkan, di situ kami dinasehati, di situ kami dikuatkan, sehingga kami lebih kuat, lebih bijaksana, lebih berhikmat di dalam Engkau. Menjelang hari-hari kedatangan Tuhan, kami semakin kuat, pelita kami tidak padam. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua yang Tuhan sudah berikan buat kami hari ini. Kami percaya apa yang kami terima, kami tidak akan diam sampai di kami saja, tapi kami akan menjadi berkat buat yang lain. Terima kasih, berkati semua ibu-ibu yang sudah setia meluangkan waktu untuk ada di dalam ibadah onset juga online. Tuhan berkati mereka, taburan waktu yang sudah mereka berikan Tuhan, Engkau yang akan memberikan tuaian limpah di dalam nama Yesus. Biarlah kasih-Mu di dalam mereka tidak akan pernah pudar. Kasih-Mu senantiasa baru. Dan pengurapan-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami ibu-ibu yang ada. Supaya kami tetap kuat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Berkati pergumulan setiap ibu-ibu yang ada malam hari ini. Mereka yang bergumul untuk suami, anak, mantu, cucu, mertua yang belum mengenal Engkau
Engkau tilik mereka. Satu saat Engkau akan jamah dan jangkau mereka, dan sentuh dan dapatkan mereka menjadi milik Tuhan. Terima kasih buat mereka yang bergumul untuk perekonomian mereka. Di dalam nama Yesus, hikmat-Mu menyertai, hikmat-Mu diberikan, sehingga melalui hikmat Tuhan akan membuka jalan-jalan yang baru, sehingga mereka diberkati. Saat mereka mengandalkan Tuhan, maka mereka akan dipulihkan dalam perekonomian mereka. Mereka yang bergumul dalam bidang-bidang lain, Tuhan Kau yang tahu satu persatu, dan Kau pasti akan menjawab seturut dengan kehendak Tuhan. Saat setiap kami mengandalkan Tuhan, kami akan melihat pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Engkau selalu indah pada waktu-Mu bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Yang jauh, yang dekat Tuhan hentar sampai di tempat tujuan dengan selamat dalam keadaan yang baik. Dan kembalikan kami pada jam-jam ibadah dengan gelora cinta yang besar kepada Tuhan. Hingga kami bertemu dengan Tuhan, kami dipuaskan, kami disegarkan, kami dikuatkan. Terima kasih buat semua ibu-ibu yang sudah melayani, baik semua ibu-ibu yang sudah mengikuti ibadah. Terus ditambahkan talenta demi talenta di dalam nama Yesus. Dan buat setiap kami terus mengembangkan talenta itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan diberkati, Engkau bersukacita atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai perjalanan kita malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus dinyatakan bagi setiap kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.